Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Ibu Rizky Saputri. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan dari materi SPLDF, yaitu bagaimana menentukan SPLDF. Yang pertama dengan menggunakan metode eliminasi, metode substitusi, metode gabungan antara substitusi dan eliminasi, serta bagaimana penerapan SPLDF dalam kehidupan sehari-hari. Simak videonya baik-baik ya. Sebelumnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, peserta didik dapat menentukan SPLDF dengan menggunakan beberapa metode. Yang pertama, menggunakan metode eliminasi, substitusi, dan metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui penerapan SPLDF dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu metode eliminasi. Apa sih metode eliminasi itu? Yaitu mengeliminasikan salah satu variabel, dan variabel yang akan dieliminasi harus mempunyai koefisien sama. Kemudian, langkah-langkah dalam menyelesaikan SPLDF dengan menggunakan metode eliminasi. Yang pertama, kita harus menyamakan koefisien dari variabel yang akan dieliminasi dengan mengalihkan persamaannya dengan suatu konstanta. Yang kedua, menghilangkan variabel yang koefisiennya sama dengan cara dijumlahkan ataupun dikurangi. Kemudian, nilai X dan Y itu merupakan penyelesaian dari SPLDF. Langsung ke contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari SPLDF 3X plus 5Y sama dengan 11 dan 2X plus Y sama dengan min 2 dengan menggunakan metode eliminasi. Jawab. Yang pertama, langkah pertama kita harus menyamakan persamaan tersebut. Kita sejajarkan menjadi bentuk seperti ini. Kemudian kita akan menghilangkan apa nih? X atau Y dulu. Ini Ibu akan menghilangkan X duluan. Jadi kita seolah-olah kali silang. Persamaan pertama kita kali dengan koefisien dari persamaan kedua dari X. Jadi persamaan pertama kita kali dengan 2. Kemudian persamaan yang kedua kita kali dengan 3. Di sini kita kali semua persamaan ini kita kali dengan 2. Jadi 3 dikali 2 itu 6X. 5 dikali 2 itu 10Y. Kemudian 11 dikali 2 22. Begitupun dengan yang persamaan 2 kita kalikan semua dengan 3. 2X dikali 3 itu 6X. Kemudian Y dikali 3 3Y. Min 2 dikali 3 min 6. Kita lihat 6X nya sudah sama ya. Jadi kita akan menghilangkan X dengan cara dikurang. 6X dikurang 6X habis. Terus 10Y dikurang 3Y sama dengan 7Y. 22 dikurang negatif 6, jadi positif 28. Y sama dengan 28 dibagi 7, maka didapatkan Y sama dengan 4. Y nya sudah didapatkan nih, maka kita akan mencari nilai X-nya. Kita sejajarkan lagi kedua persamaan ini. Kemudian kita akan menghilangkan Y-nya. Jadi persamaan 1 kita kalikan dengan 1 dan persamaan 2 kita kalikan dengan 5. Maka didapatkan 3X plus 5Y sama dengan 11. Sama-sama dikali 1. Kemudian 2X plus Y sama dengan min 2 dikali 5. Didapatkan 10X plus 5Y sama dengan min 10. Nah, Y-nya udah sama-sama 5 ya. 5 dikurang 5 habis. Tinggal 3 dikurang 10X. Jadi min 7X. Kemudian 11 dikurang negatif 10. Jadi positif 21. Di sini X sama dengan 21 dibagi min 7. Didapatkan X sama dengan min 3. X-nya udah dapat ya. Jadi HP-nya sama dengan HP atau himpunan penyelesaiannya min 3,4. Yaitu metode substitusi. Satu ke dalam variabel lain pada suatu persamaan.
Kemudian langkah-langkah dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel melalui metode substitusi. Yang pertama, nyatakan Y dalam X, kemudian substitusikan persamaan Y ke langkah 1 hingga mendapatkan nilai X. Lalu substitusikan nilai X di langkah 2 ke persamaan langkah 1 untuk mendapatkan nilai Y. Kemudian nilai X dan Y itu merupakan suatu penyelesaian dari SPLDF. Masuk ke contoh soal, tentukan himpunan penyelesaian dari SPLDF X min Y sama dengan 3 dan 2X plus 3Y sama dengan 11 dengan menggunakan metode substitusi. Langkah pertama, kita nyatakan Y dalam X atau X dalam Y. Kita ambil persamaan yang X min Y sama dengan 3, kemudian X sama dengan 3 plus Y. Langkah kedua, kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan yang kedua, yaitu 2X plus 3Y sama dengan 11. Jadi 2 dikali persamaan 1, 3 plus Y X-nya. Jadi kita ganti X-nya 2 dikali 3 plus Y plus 3Y sama dengan 11. Kita kalikan. 2 dikali 3, 6. Kemudian 2 dikali Y, 2Y plus 3Y sama dengan 11. Y plus 2Y ditambah 3Y sama dengan 5Y sama dengan 11. Kemudian 5Y sama dengan 11 dikurang 6. 6-nya pindah ke sebelah kanan. Jadi Y sama dengan 11 dikurang 6. 5 ya. Jadi Y sama dengan 5 dibagi 5, maka didapatkan Y sama dengan 1. Kemudian kita masukkan Y sama dengan 1 ke persamaan 1. X sama dengan 3 plus Y. Y-nya kan tadi 1 nih, kita masukkan. Y-nya 1, jadi didapatkan X sama dengan 3 plus 1, maka 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4,1. Udah ya. Yang ketiga yaitu metode gabungan antara eliminasi dan substitusi, yaitu menggabungkan antara metode eliminasi dan substitusi. Kemudian langkah-langkah penyelesaian SPLDF dengan menggunakan metode gabungan. Yang pertama, menyamakan koefisien dari variabel yang akan dieliminasi dengan mengalihkan persamaannya dengan suatu konstanta. Yang B, menghilangkan variabel yang koefisiennya sudah sama dengan cara dijumlah atau dikurang untuk mendapatkan nilai X. Kemudian, substitusikan nilai X di langkah B ke salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai Y. Kemudian nilai X dan Y itu merupakan penyelesaian dari SPLDF. Masuk ke contoh soal, tentukan himpunan penyelesaian dari SPLDF 2X plus Y sama dengan 5 dan 3X min 2Y sama dengan 11 dengan menggunakan metode gabungan. Jawab yang pertama, kita gunakan metode eliminasi ya. Jadi kita samakan, kita sejajarkan 2X plus Y sama dengan 5 dan persamaan yang kedua 3X min 2Y sama dengan 11. Kita akan menghilangkan nilai Y-nya. Jadi yang persamaan pertama kita kali dengan 2 dan persamaan yang kedua kita kali dengan 1, maka didapatkan 4X plus 2Y sama dengan 10 untuk persamaan 1, dan untuk persamaan 2 itu sama ya karena dikali 1. Jadi 3X min 2Y sama dengan 11. Nah, Y-nya sudah sama-sama 2 nih. Jadi kita hilangkan dengan cara menjumlahkan. 2Y ditambah negatif 2. Jadi habis ya. Kemudian 4 ditambah 3. 7X. 10 ditambah 11, 21. Jadi X sama dengan 21 dibagi 7. Maka didapatkan X-nya 3. Kemudian kita ke metode substitusi. Kita substitusikan X sama dengan 3 ke dalam salah satu persamaan yang ada di atas antara kedua persamaan ini ya. Jadi kita ambil persamaan yang 1. 2X plus Y sama dengan 5.
X-nya didapatkan 3. Jadi kita masukkan 2 dikali 3 plus Y sama dengan 5. 2 dikali 3, 6 plus Y sama dengan 5. Y sama dengan 5 dikurang 6, maka Y sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 3,-1. C yaitu penerapan konsep SPLDF. Penerapan konsep SPLDF dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian langkah-langkah SPLDF yaitu dilakukan dengan menerjemahkan soal cerita dalam kalimat matematika atau dibuat model matematika terlebih dahulu. Kemudian selesaikan sistem persamaannya. Contoh soal yang pertama, seorang tukang parkir mendapatkan uang sebesar 17.000 dari 3 buah mobil dan 5 buah motor. Sedangkan dari 4 buah mobil dan 2 buah motor, ia mendapatkan uang 18.000. Jika terdapat 10 motor dan 10 mobil, banyak uang parkir yang didapat adalah, jawab, kita misalkan motor itu sebagai Y dan mobil itu sebagai X. Sehingga ditanyakan 10 motor dan 10 mobil, jadi 10X plus 10Y itu berapa? Kita buat model matematikanya. Tadi kan 3 buah mobil dan 5 buah motor itu sebesar 17.000. Jadi 3X plus 5Y sama dengan 17.000 dan 4X plus 2Y sama dengan 18.000. Kita eliminasikan 3X plus 5Y sama dengan 17.000 dan 4X plus 2Y sama dengan 18.000. Kita akan menghilangkan X-nya nih. Jadi kita persamaan yang pertama kita kali dengan 4, kemudian yang persamaan kedua kita kali dengan 3, sehingga didapatkan 12X plus 12Y sama dengan 68.000. Persamaan yang kedua, 12X plus 6Y sama dengan 54.000. Jadi X-nya diketahui sudah sama ya, sama-sama 12. Untuk menghilangkan X maka kita kurang ya. 12 dikurang 12 habis. 20Y dikurang 6Y sama dengan 18Y. Kemudian 68.000 dikurang 54.000 sama dengan 14.000. Y sama dengan 14.000 dibagi 14, sehingga didapatkan Y sama dengan 1.000. Kemudian kita substitusikan nilai Y sama dengan 1.000 ke dalam salah satu persamaan. Kita pilih 3X plus 5Y sama dengan 17.000. Jadi 3X plus 5 dikali Y-nya kan 1.000. Masukin aja 1.000 sama dengan 17.000. 3X plus 5 kali 1.000. Jadi 5.000 sama dengan 17.000. 3X sama dengan 17 dikurang 5.000. Jadi 3X sama dengan 17 dikurang 5.000. Jadi 12.000. X sama dengan 12.000 dibagi 3. Maka didapatkan X sama dengan 4.000. Oke, dilanjutkan. Tadi kan X-nya sama dengan 4.000 dan Y-nya sama dengan 1.000. Ditanyakan 10 motor dan 10 mobil. Berarti 10X plus 10Y. 10 dikali X-nya berapa? X-nya didapatkan 4.000. Jadi 10 dikali 4.000 ditambah 10 dikali Y-nya 1.000. Jadi 10 dikali 4.000 sama dengan 40.000 ditambah 10 dikali 1.000. 10.000 sama dengan 40 ditambah 10.000. Jadi 50.000. Sehingga uang parkir yang diperoleh adalah 50.000. Mudah ya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga mudah dimengerti dan dipahami. Apabila masih ada yang kurang jelas, silahkan PC Ibu secara langsung ataupun tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.